Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Aisyah Prayitno, NIM 202121121067, akan mempresentasikan paper saya terkait capital budgeting. Sebelumnya tadi sudah dipresentasikan juga oleh teman kelompok saya, Pak Monang, terkait apa itu cost of capital, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membahas apa itu capital budgeting dan penerapannya di sebuah perusahaan. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk presentasinya. Tugas assignment ini dikerjakan oleh Pak Monang Siringoringo dan saya Rahayu Sapraitno. Di pembahasan kali ini akan saya jelaskan apa itu pengertian, tujuan, fungsi, dan manfaat dari capital budgeting, lalu apa saja jenis-jenis anggaran, dan bagaimana cara dan langkah penyusunan anggaran itu sendiri, serta metode analisa apa saja yang digunakan untuk menganalisa capital budgeting, serta bagaimana penerapannya di sebuah CV atau perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari capital budgeting. Capital budgeting sendiri ada 3 yang saya ambil pendapat dari para ahli, yakni Bambang Rianto, Lukman Syamsuddin, dan juga C. Paramisivan dan T. Supramanian yang mengutip dari GC Pilapatos tentang apa saja pendapat mereka mengenai capital budgeting. Dari Bambang Rianto menjelaskan bahwa capital budgeting ialah keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana yang jangka waktu pengembaliannya melebihi 1 tahun atau berjangka panjang. Kalau dari Lukman Syamsuddin, ia menerangkan bahwa capital budgeting adalah keseluruhan proses pengumpulan, pengevaluasian, penyeleksian, dan penentuan alternatif penanaman modal yang akan memberikan penghasilan bagi perusahaan untuk jangka waktu lebih dari setahun. Sedangkan dari C. Paramasivan dan T. Supramanian yang mengutip dari GC Pilapatos menjelaskan bahwa capital budgeting is concerned with the allocation of the firm's such financial research among the available opportunities. The consideration of investment opportunities involves the comparison of the expected future streams of earning from a project with the immediate and subsequent stream of earning from a project with the immediate and subsequent streams of expenditure. Sehingga dari menurut para ahli tersebut bisa kita simpulkan apa itu capital budgeting. Jadi capital budgeting adalah perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun pada periode yang sudah ditentukan dan dapat menjadi salah satu sumber keuntungan perusahaan. Dengan adanya penganggaran modal, perusahaan dapat menghitung tingkat keuntungan yang akan didapat dalam jangka panjang. Selanjutnya, apa itu tujuan, fungsi, dan manfaat dari capital budgeting? Pertama, saya akan menjelaskan tujuan dari capital budgeting. Ini ada 4. Yang pertama adalah landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Tujuan capital budgeting yang ketiga ialah menyempurnakan rencana yang telah disusun, serta yang terakhir, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya, fungsi dari capital budgeting ada 6, ada fungsi perencanaan, fungsi koordinasi, fungsi komunikasi, fungsi motivasi, fungsi pengendalian dan evaluasi, serta fungsi pendidik. Di sini maksudnya ialah ketika ada capital budgeting, ini bisa kita gunakan sebagai alternatif untuk apa saja pilihan-pilihan atau opsi-opsi investasi yang bisa kita laksanakan di masa depan dengan mempertimbangkan tujuan perusahaan serta sumber-sumber ekonomi yang dimiliki dan kendala-kendala apa saja sih yang akan kita hadapi di masa mendatang. Lalu ada fungsi koordinasi. Di sini anggaran juga bisa dijadikan sebagai alat untuk mengkoordinasi rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada di dalam perusahaan agar dapat bekerja secara selaras ke arah pencapaian tujuan tertentu.
Lalu fungsi komunikasi, jadi kan ketika melakukan penyusunan anggaran atau capital budgeting, diperlukan koordinasi dari berbagai unit dan tingkatan organisasi untuk semuanya itu berperan aktif dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Lalu ada fungsi motivasi, anggaran juga bisa dijadikan alat untuk memotivasi agar para pelaksana bisa menjalankan tugas-tugas atau mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu fungsi pengendalian dan evaluasi. Di sini bisa dikatakan anggaran adalah alat untuk pengendalian kegiatan karena ketika anggaran yang sudah disetujui itu adalah sebuah komitmen dari pelaksana yang ikut serta juga menyusun anggaran tersebut. Lalu yang terakhir fungsi pendidik. Di sini maksudnya ialah alat untuk mendidik para manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci dan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpin, sekaligus menghubungkan dengan pusat pertanggungjawaban lain di dalam organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya ialah manfaat capital budgeting. Di sini ada 5 manfaat dari capital budgeting sendiri. Ada planning tool, control tool, fiscal tool, coordination and communication tool, dan performance measurement tool. Di planning tool atau fungsi perencanaan, bisa dibilang di sini kita membuat capital budgeting ini adalah rangkaian rencana atau planning yang kita rencanakan untuk tindakan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut berdasarkan budget yang disetujui atau disepakati. Lalu control tool. Control tool di sini adalah instrumen pengendalian untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya. Di dalam ketika sudah dialokasikan sebuah budget, maka organisasi itu akan berjalan mengikuti budget yang telah disepakati. Lalu fiscal tool. Kalau fiscal tool ini lebih ke pemerintah di ranahnya karena anggaran itu adalah alat kebijakan fiskal pemerintah yang digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Gitu. Jadi melalui anggaran publik itu bisa diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah bagaimana sehingga bagi untuk organisasi atau perusahaan bisa memprediksi dan mengestimasi apa saja yang harus mereka lakukan untuk tetap dapat bersaing di pasarnya. Lalu, coordination and communication tool, ini adalah alat koordinasi antara organisasi atau unit di sebuah perusahaan. Jadi ketika capital budgeting disusun dengan baik, dia akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, juga kan memang anggaran itu ketika sudah disepakati, wajib dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dapat dilaksanakan pada penerapan kegiatan sehari-hari. Lalu, performance measurement tool, anggaran itu sebenarnya adalah alat efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja, karena anggaran adalah wujud komitmen dari budget holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang atau legislatif yang kinerja eksekutif ini akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut. Lalu yang ketiga, apa saja jenis-jenis anggaran? Jenis anggaran itu ada 2, ada anggaran operasional dan ada anggaran keuangan. Anggaran operasional ini adalah anggaran atau rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan perusahaan yang utama dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Nah, anggaran operasional ini ada 3, ada anggaran pendapatan, anggaran biaya, dan anggaran laba. Anggaran pendapatan adalah rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu. Biasanya anggaran pendapatan ini disusun berdasarkan jenis produk, wilayah pemasaran, serta kelompok konsumennya. Lalu, anggaran biaya. Nah, anggaran biaya merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Nah, anggaran biaya ini disusun berdasarkan jenis biaya apa saja yang akan dikeluarkan. Lalu, anggaran laba. Anggaran laba adalah besarnya laba yang ingin diperoleh perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang.
Jadi anggaran laba ini merupakan rangkuman dari keseluruhan anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Next-nya adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan ini sebenarnya berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Jadi dia tidak berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan untuk menjual atau memproduksi suatu produknya. Dia lebih sifatnya support atau mendukung upaya perusahaan untuk menghasilkan atau menjual produk perusahaannya. Nah, anggaran keuangan ini ada 3, ada anggaran investasi, anggaran kas, dan proyeksi neraca. Anggaran investasi adalah rencana perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam jangka panjang. Sedangkan anggaran kas adalah rencana aktivitas penerimaan kas dan pengeluaran kas di perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, biasanya dijelaskan juga sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran dari kas tersebut. Yang terakhir adalah proyeksi neraca. Proyeksi neraca adalah keuangan yang diinginkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Setelah tahu apa saja jenis-jenis anggarannya, maka selanjutnya saya akan menjelaskan langkah penyusunan anggaran di sebuah perusahaan atau organisasi. Langkahnya untuk menyusun anggaran supaya dia efektif mendukung suatu organisasi mencapai tujuannya, itu ada 4. Yang pertama adalah pedoman anggaran, yang kedua persiapan anggaran, ketiga penentuan anggaran, dan yang terakhir adalah pelaksanaan anggaran itu sendiri. Pertama, menentukan pedoman anggaran ini adalah langkah awal yang perlu dilakukan dalam capital budgeting, di mana pedoman ini dibuat berdasarkan anggaran belanja selama 1 tahun sebelumnya, dengan kegiatan tahun anggaran yang akan direncanakan di tahun berikutnya. Nah, setelah sudah terdapat pedoman anggarannya, maka selanjutnya adalah persiapan anggaran. Pada tahap inilah penganggaran mulai dibuat dan dijadikan sebuah rancangan keuangan yang akan diandalkan dalam 1 tahun ke depan. Setelahnya, langkah selanjutnya adalah menentukan anggaran atau penentuan anggaran. Nah, dalam menentukan anggaran ini ada 3 kegiatan yang perlu dilakukan. Yang pertama, setiap karyawan di setiap divisi itu perlu merundingkan dan memberi masukan terkait anggaran yang mereka butuhkan terhadap penentu kebijakan. Karena perlu diingat, anggaran ini kan sebaiknya dibuat untuk bisa dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan organisasi. Nah, selanjutnya melakukan koordinasi dan penelaahan komponen anggaran belanja yang sudah dibuat. Dan yang ketiga, mengesahkan serta mendistribusikan anggaran ke semua divisi secara merata. Nah, tahap terakhir dalam penyusunan anggaran adalah melaksanakan anggaran tersebut dengan tertib dan maksimal. Selanjutnya adalah kita bisa mencari tahu mana aja sebuah proyek atau investasi yang baik untuk dilakukan di sebuah perusahaan dengan 5 metode analisa capital budgeting. Sebelumnya, metode analisa ini dibagi 2. Ada yang pertama adalah konvensional, yang kedua adalah discounted cash flow. Nah, yang pertama, metode analisa konvensional, di sini metode konvensional ini pengukuran investasinya itu dilihat dari kekuatan pengembalian modal tanpa mempertimbangkan nilai waktu terhadap uang. Nah, metode analisa konvensional ini terbagi 2, ada average rate of return atau ARR dan payback period atau PBP. Nah, saya akan menjelaskan apa itu ARR. ARR ini adalah metode yang hanya menentukan berapa return rata-rata dari suatu investasi tanpa memperhitungkan timing kapan cash flow tersebut diperoleh. Untuk kriteria keputusan ARR adalah jika nilai ARR-nya lebih besar dari biaya investasi yang dibutuhkan sebuah perusahaan, maka investasi tersebut diterima. Namun, jika nilai ARR kurang dari biaya investasi, maka investasi tersebut sebaiknya dihindari atau ditolak. Lalu, selanjutnya ada payback period atau PBP. Periode payback diartikan sebagai lamanya waktu yang dibutuhkan bagi penghasilan bersih suatu investasi untuk menutupi biayanya.
di mana semakin pendek periode payback-nya, maka semakin menarik atau semakin baik investasi tersebut dilakukan. Itu sudah ada metode analisa konvensional. Yang selanjutnya adalah metode analisa discounted cash flow. Di mana di sini discounted cash flow ini adalah metode pengukuran investasi dengan melihat nilai waktu uang atau time value of money yang dalam menghitung tingkat pengembalian modal pada masa yang akan datang. Nah, discounted cash flow ini ada 3, ada net present value, NPV, internal rate of return, IRR, dan profitability index atau PI. Nah, setelah penjelasan itu, sebelum masuk ke contoh soal, saya akan coba jabarkan dulu apa itu NPV. NPV itu adalah selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskonto dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktornya. Nah, kriterianya, jika NPV-nya sebesar 0, berarti arus kas proyek itu sudah mencukupi untuk membayar kembali modal yang diinvestasikan dan memberikan tingkat pengembalian yang diperlukan atas modal tersebut. Namun, jika NPV-nya negatif, maka proyek itu sebaiknya ditolak karena berarti dia gagal memberikan arus kas atau mengembalikan modal yang diinvestasikan pada perusahaan itu. Namun jika yang baik adalah jika NPV-nya positif, berarti proyek itu sebaiknya dijalankan. Karena jika ada 2 proyek, misalnya ada perbandingan sebuah perusahaan ingin mengambil 2 proyek. Nah, NPV-nya dua-duanya positif. Jika kedua proyek ini mutually eksklusif, maka dipilihlah NPV yang besar atau maka dipilih sebuah proyek yang NPV-nya lebih besar daripada proyek yang lainnya. Lalu internal rate of return, di sini kelemahan metode internal rate of return adalah dia masih memerlukan hasil dari NPV di dalam perhitungannya. Nah, metode internal rate of return pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Nah, IRR ini menggambarkan persentase keuntungan yang akan diperoleh dari investasi barang modal proyek yang direncanakan. Kriteria dari IRR ini biasanya nanti akan dihitung dari 2 proyek mana IRR yang lebih besar. Selanjutnya, profitability index atau PI. Di sini profitability index itu adalah benefit cost ratio, perbandingan antara nilai sekarang dari aliran kas masuk dan aliran kas masuk yang akan datang dengan sebuah nilai investasi yang diharapkan. Kriteria penilaiannya, ketika PI ini lebih dari 1, maka investasinya diterima. Sedangkan jika PI-nya kurang dari 1 atau negatif, maka proyek itu sebaiknya ditolak atau dihindari. Setelah penjelasan tersebut, saya akan coba menerapkan metode-metode analisa itu kepada sebuah soal di sebuah perusahaan. Di sini ada CV Hujan Rempah akan membuat penganggaran modal tahun 2022 dan membutuhkan keputusan alternatif proyek mana yang akan dilaksanakan. Perusahaan menganalisis terhadap investasi, yakni proyek Kemiri dan proyek Jahe, karena kedua proyek ini dianggap mutually eksklusif. Investasi dikeluarkan pada awal tahun 2022 adalah 70 miliar, di mana profit masing-masing proyek selama 5 tahun ke depan, yakni dari 2023 dan 2027, tersaji pada tabel yang ada di layar. Pada tahun 2023 di proyek Kemiri, ini semua saya buat dalam satuan juta agar permudahan perhitungannya saja. Di 2023 di proyek Kemiri diharapkan rate of return yang kembali adalah 25.000. Di 2024 24.000, 2025 23.000, 2026 22.000 dan di 2027 21.000. Sedangkan pada proyek Jahe expected rate of return-nya di tahun 2023 21.000, 2024 23.000, 2025 24.000, 2026 25.000 dan di 2027 22.000. Nah, berdasarkan
proceed masing-masing proyek selama 5 tahun ke depan, saya akan mencoba menghitung keputusan alternatif proyek mana yang sebaiknya diterima melalui 5 analisis, yaitu ARR, PBT, MPV dengan diskon rate 15%, IRR, dan PI dengan diskon rate 15%. Saya akan mencoba menjawab soal A, yaitu menganalisis proyek mana sih yang lebih baik, proyek kemiri dan proyek jahe, menggunakan analisis ARR atau Average Rate of Return. Seperti yang terlampir di layar, saya copy lagi sih sebenarnya soal yang diketahui tadi, proceed-nya dari 2023 sampai 2027, proyek kemiri dan proyek jahe. Di sini saya akan menambahkan expected rate of return dari proyek kemiri tahun 2023 sampai dengan tahun 2027, yaitu 25.000 ditambah 24.000 ditambah 23.000 ditambah 22.000 ditambah 21.000, sehingga hasil yang diperoleh akan mendapatkan 115.000. Dengan cara yang sama, saya juga akan hitung total dari expected rate of return-nya proyek jahe, yaitu 21.000 ditambah 23.000 ditambah 24.000 tambah 25.000 tambah 22.000. Hasilnya ternyata yang diperoleh sama, sebesar 115.000. Nah, rumus dari ARR sendiri adalah IAT dibagi IO. IO itu adalah investasi awal dikali 100%. Jadi 115.000 dibagi 70.000 dikali 100% akan mendapatkan angka 164,286%. Karena IAT-nya kedua proyek sama, maka otomatis ARR kedua proyek pun sama, 164,286%. Jadi berdasarkan perhitungan dengan analisis ARR, kita tidak bisa menentukan proyek mana yang lebih baik, karena nilai ARR sama. Sehingga dalam keputusan proyek yang dipilih sebaiknya didukung dengan analisis lain. Saya akan coba pakai analisis PBP atau payback period. Terlampir di gambar di layar. Kalau dari PBP sendiri saya menghitungnya memasukkan tahun 2022 sebagai tahun 0 atau tahun awal investasi dilakukan. Ya, ini kan perusahaan memberi investasi awal sebesar 70 miliar atau 70.000 karena kan dalam juta. Kenapa di sini lambang angkanya negatif? Karena ini adalah perusahaan mengeluarkan biaya. Lalu 2023 saya umpamakan itu tahun ke-1, 2024 umpama tahun kedua, 2025 tahun ketiga, 2026 tahun keempat, dan maaf ini tahun 2027. 2027 tahun kelima. Jadi saya akan coba dibuat dari dua proyek itu, proyek kemiri dan proyek jahe, beserta arus kas kumulatifnya seperti apa, berdasarkan analisis payback period. Nah, ketika tahun ke-0 atau di tahun 2022 kan memang CV mengeluarkan investasi sebesar 70.000. Nah, di tahun ke-1 diharapkan akan ada pengembalian modal sebesar 25.000. Di tahun kedua 24.000, tahun ketiga 23.000, tahun keempat 22.000, tahun kelima 21.000. Nah, ini akan saya caranya untuk mengetahui arus kas kumulatif CV hujan rempah di proyek kemiri itu bagaimana, yakni dengan nilai yang 70.000 ini atau investasi awal ditambahkan dengan expected rate of return di tahun pertama, yakni 25.000. Setelah ditambahkan minus 70.000 ditambah 25.000 didapatkan angka minus 45.000. Nah, ketika angka arus kas kumulatif ini masih negatif, berarti CV hujan rempah ini masih belum kembali modalnya, atau modal yang masih belum kembali ke CV ini sebesar 45.000 atau dia masih dalam keadaan rugi. Di tahun kedua expected rate of return yang diharapkannya adalah 24.000. Nah, ketika ditambahkan dengan yang 45.000 di tahun pertama, didapatkan angka minus 21.000. Masih minus, berarti perusahaan atau CV ini masih dalam keadaan rugi. Di tahun ketiga, ketika ditambahkan dengan rate of return-nya yang 23.000, didapatkan angka 2.000, sudah positif. Artinya, modal yang 70.000 itu sudah kembali, dan malah ditambah ada keuntungan sebesar 2.000. Di tahun keempat dan tahun kelima,
otomatis akan untung terus karena kan sudah kembali modal. Ya, ini 24.000 dan di tahun kelima untung 45.000. Nah, untuk ini berarti kan pengembalian modalnya ini exactly time-nya adalah di antara kisaran waktu tahun kedua di 2024 dan di tahun ketiga di 2025. Kita akan cari tahu tepatnya persis waktunya kapan adalah dengan cara sebagai berikut. 2 tahun ini didapat angka 2 adalah karena di tahun 2024 diperkirakan modal itu kembali, ditambah 21.000. 21.000-nya adalah arus kas kumulatif di tahun kedua. Kenapa dia negatifnya tidak saya tulis? Karena kan ini mencari waktu. Jadi angka negatif dan positifnya itu tidak perlu disertakan di rumus. Lalu 21.000 ini dibagi 23.000 adalah rate of return yang diharapkan di tahun ketiga. Dikali 12 bulan, kenapa 12 bulan? Karena kan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Didapatlah 2 tahun 10,957 bulan atau bisa kita bulatkan menjadi 2 tahun 11 bulan. Jadi tepatnya proyek Kemiri akan mengembalikan modal ke owner CV Hujan Rempah adalah di tahun kedua bulan ke-11. Dengan cara yang sama kita coba cari berapa lama proyek Jahe bisa mengembalikan keuntungan kepada CV Hujan Rempah. Ternyata ketika dihitung didapatkan estimasi dia mengembalikan modalnya itu di tahun ketiga di angka minus 2.000 dan di tahun keempat di angka 23.000 plus. Nah, kita coba cari hitung di tahun keberapa tepatnya, yaitu 3 tahun. 3 tahun kenapa angka 3? Karena dia di kisaran di tahun ketiga 2025 dan di tahun 2026 yang keempat. 3 tahun ditambah 2.000 adalah arus kas kumulatif di tahun ketiga, dibagi 25.000, ini adalah rate of return-nya di tahun keempat, dikali 12 bulan, sehingga didapat 3 tahun 0,960 bulan, atau kita bulatkan 3 tahun 1 bulan. Nah, berdasarkan analisis payback period yang sudah kita lakukan di atas ini, maka proyek Kemiri yang sebaiknya dipilih, karena waktu pengembaliannya dia lebih cepat, ya ini hanya 2 tahun 11 bulan dibandingkan proyek Jahe yang ternyata menghabiskan waktu 3 tahun 1 bulan untuk mengembalikan modal awalnya. Ya, itu kan dari cara analisis konvensional. Sekarang kita coba menghitung atau menentukan proyek mana sih yang lebih baik dengan menggunakan analisis NPV. Nah, NPV ini rumusnya adalah CF atau cash flow di tahun tertentu, di tahun T, dibagi 1, ditambah R adalah discount rate yang di soal ditentukannya 15%, di tahun tertentu, di pangkat tahun tertentu, dikurangin investasi awal. Karena ini bentuknya sigma, jadi kita harus totalkan dulu semuanya, dari tahun 1 sampai tahun kelima masing-masing proyek, baru kita kurangkan dengan investasi awal untuk bisa dapat nilai NPV masing-masing proyeknya. Saya coba jelaskan dari proyek Kemiri di tahun pertama. Ini terdapat angka 21.739,130, ini dalam juta ya. Didapat angkanya dari rumus yang tadi, berarti cash flow di tahun pertama, di tahun 2023 atau tahun pertama, berarti 25.000, dibagi 1, ditambah R-nya 15% atau 0,15, ini dipangkatkan tahunnya, tahun 1, berarti pangkat 1, sehingga akan memperoleh angka 21.739,130. Ini semua dilanjutkan dengan cara yang sama, tapi bedanya kalau yang tahun kedua berarti cash flow-nya cash flow tahun 2024, ini 24.000, dibagi 1 ditambah 0,15 dikali pangkatnya T-nya yang kedua, berarti pangkat 2. Nah, dapatnya 18.147,448. Cara yang sama semua sampai dengan tahun kelima di 2027. Nah, hasil dari ini kita tambahkan untuk bisa mendapat present value-nya, ya ini di total dari tahun 1 sampai tahun kelima dapat angka 74.828,735. Nah, berdasarkan rumus kan ketika sudah mendapatkan
PV ini, maka dikurangi investasi awal, yaitu 70.000 atau 70 miliar. Sehingga 78.000, 28,735 dikurangi 70.000 mendapatkan angka 8.028,735. Dengan rumus yang sama, kita coba kerjakan proyek jahe, akan mendapatkan total present value-nya 76.664,283 yang ketika sudah kita masukkan ke rumus dikurangi 70.000 akan mendapatkan angka NPV 6.664,283. Kriteria dari NPV ini sebenarnya adalah ketika sebuah proyek yang dipilih harus bernilai positif. Kedua proyek ini baik Kemiri dan proyek Jahe dua-duanya positif ya. Tapi karena ini dua proyek yang harus dipilih mana yang lebih baik, maka disarankan pilih proyek yang NPV-nya lebih besar, yaitu yang proyek Kemiri, yaitu 8.028,735 karena proyek Jahe hanya 6.664,283. Selanjutnya adalah analisis IRR atau IRR. Nah, rumus IRR sendiri adalah R1. R1 berarti 15% ditambah NPV 1, berarti NPV proyek ketika diskon rate yang 15% dibagi NPV 1 dikurangi NPV 2. NPV 2 ini adalah nilai NPV sebuah proyek Kemiri dan Jahe ketika kita memberlakukan diskon rate yang kedua atau R2. Nah, setelah itu akan dikali R2 dikurangin R1. Nah, akan terlampir seperti ini pengerjaannya. Saya bagi proyeknya, proyek Kemiri dan proyek Jahe dengan diskon rate 15% dan diskon rate 19%. Di sini kenapa saya ambil 19% ini setelah hasil dari trial dan error. Sebenarnya untuk mempermudah perhitungan analisis IRR disarankan diskon rate yang R2-nya itu lebih besar dari R1. Makanya saya ambil angka 19%. Nah, sama sebenarnya NPV diskon rate 15% kan tadi sudah kita dapatkan ya di jawaban kunci. Yang analisis NPV ini saya tinggal copy aja. Mendapatkan PV-nya kan 78.028,735. Cuman karena rumus IRR-nya tadi dikurangin IO 70.000, jadi dapatlah 8.028,735 sama seperti yang kunci jawaban C. Bedanya adalah rumus ini akan saya terapkan di diskon rate 19%. Jadi cara hitungnya adalah cash flow yang tahun pertama 2023 25.000 dibagi 1 ditambah R2. R2-nya adalah 19%, bukan 15% ya. Dipangkatkan T tahun pertama, sehingga dapatnya 21.008,403. Begitupun di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, yang ketika sudah dihitung, kita totalkan akan mendapatkan angka 71.375,672. Yang kalau kita kurangi dengan investasi awal 7.000, maka NPV diskon rate yang kedua, yang 19%, akan mendapat angka 1.375,672. Itu di proyek Kemiri. Hal yang sama akan saya terapkan juga di proyek Jahe yang diskon rate 15%, itu sama dengan kunci jawaban yang C, yang diskon rate 19% ialah ketika R1-nya 15%-nya kita ganti di rumus menggunakan R2 yang 19%. Sehingga akan mendapatkan total present value di diskon rate 19%-nya 69.816,634. Yang ketika kita kurangi dengan investasi awal 70.000 akan mendapatkan nilai minus 183,366. Dengan angka-angka ini akan kita terapkan ke rumus IRR yang tadi. Kan ada dua, proyek Kemiri dan proyek Jahe, IRR masing-masingnya berbeda. IRR proyek Kemiri, R1 15% ditambah NPV 1 8.028,735 dibagi NPV 1 8.028,735 dikurangi NPV 2 1.375,672. Ini akan dikalikan rate keduanya kan diskon rate-nya kita tadi sudah sepakati 19% dikurangi 15% R1.
ketika ini dihitung akan mendapatkan angka 19,827%. Dengan cara yang sama, kita coba cari IRR proyek jahe 15% ditambah 6.664,283 NPV 1 di proyek jahe dibagi NPV 1 proyek jahe 664,283 dikurangi NPV 2 minus 183,366. Otomatis ini akan positif ya karena minus ketemu minus. Dikali 19% dikurangin 15%, maka dapat angka IRR proyek jahenya 18,893%. Ketentuannya ialah kita cari mana IRR yang melebihi rate kedua yang kita sepakati, yaitu 19%. Dilihat dari hasil perhitungan yang melebihi angka 19% adalah IRR proyek Kemiri sebesar 19,827%. Jadi yang kita pilih berdasarkan analisis IRR adalah lagi proyek Kemiri. Next, yang terakhir adalah analisis PI, di mana profitability index. Di sini kita lihat rumusnya PI adalah PV kas masuk dibagi PV kas keluar. Nah, PV kas masuk itu adalah NPV kunci jawaban yang C, NPV proyek Kemiri dan proyek jahe, dibagi PV kas keluar. PV kas keluar adalah investasi awal yang sebesar 70.000. Maka hasilnya adalah PV proyek Kemiri 78.028,735 kita bagi ini dengan yang diskon rate 15% ya, kita bagi 70.000 hasilnya 1,115. Kalau yang proyek jahe PV dengan diskon rate 15%-nya 76.604,283 kita bagi dengan investasi awal 70.000, didapat angka 1,095. Sebenarnya syarat sebuah proyek diambil menggunakan analisis PI adalah ketika nilai profitabilitas indeksnya lebih dari 1. Keduanya kan sama nih, lebih dari 1. Cuman lagi dan lagi kita pilih mana proyek yang nilai PI-nya lebih besar juga. Di sini dimenangkan kembali oleh proyek Kemiri dengan angka 1,115. Jadi berdasarkan dari kelima metode analisa tadi, ARR, payback period, NPV, IRR, dan analisis PI, proyek Kemiri menjadi proyek pemenang yang disarankan untuk dijalankan oleh CV Hujan Rempah karena tadi pengembalian modalnya lebih besar dan juga lebih cepat, yaitu hanya 2 tahun 11 bulan dibandingkan dengan proyek jahe. Seperti itu contoh soal dan penerapan dan kunci jawabannya di sebuah CV. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata, tindakan, ataupun data-data yang mungkin tidak sesuai dari presentasi kami. Semoga berkenan dan bermanfaat apa yang kami share hari ini. Terima kasih atas semua perhatian dari rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.